Assalamualaikum Bapak Ibu, tos haladir tacan, ngetos payunan laptopnya orang ngawitan, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Siapa? Sip. Luas. Siap, Pak Maris. Ya. Tes. Jadi motonya supaya dapat yang Pak Ridwan di. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita mulai supaya waktu tidak terbuang ya. Nenggin punten nenggin. Ini yang memunculkan dia neng. Oh iya masih Mang Aris. Itu memunculkan karena Di screenshot lagi gini juga. Screenshotan ya? Iya. Dari pilihan. Jadi apa tadi? Bisa sekali naik kayak tanpa gitu. Punten Bapak Ibu anu op kamera di on-keun heula nya supaya kanggo ya. Kanggo epiden. Hayang di on-keun heula kamerana. Kita foto bersama. Udah nggak ya? Bagus. Nanti lagi. Waduh. Atas. Kau ngebut pora carang dinsos
Biasa di-on-keun. Saya sih endingnya kayaknya. Sekolah. Tenang. Ya. Orang mulainya ibu bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kabid sebagai mentor yang sudah berkenan dan bersedia mengikuti sosialisasi berikut launching aplikasi Sibabat, Pak. Terima kasih sudah hadir. Atas hadirannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena Pak Kabid sekaligus mentor saya sangat mendukung sekali apa yang memang aksi perubahan yang saya lakukan. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga sudah menyisihkan waktu untuk mengikuti sosialisasi dan launching aplikasi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat dirasakan kita semua untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik dan maju. Untuk rekan-rekan sekalian, terima kasih juga yang sudah membantu terciptanya aplikasi ini dan membantu saya dalam penyusunan aksi perubahan yang saya lakukan. Segala puji saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah wa syukurillah, saya panjatkan syukur kehadirat Ilahi Robbi atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada saya dalam penyusunan aplikasi dalam aksi perubahan yang saya lakukan. Mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat dan dapat memudahkan Bapak Ibu dalam pengelolaan dana hibah dan bansos. Next. Saya Aris Hidayat SE MSI di sini selaku Kasubit Anggaran Belanja Tidak Langsung, yaitu dalam suatu tahapan dalam menyelesaikan aksi perubahan. Saya mengambil aksi perubahan saya yaitu dalam penyusunan aplikasi saya beri nama Sibabat. Apa itu Sibabat? Yaitu Sistem Informasi Hibah Bansos Terpadu. Kenapa kami di sini menyisipkan kata terpadu? Karena dalam satu pengelolaan dana hibah bansos yang dalam regulasi hari ini yang dikeluarkan pusat,
yang tentunya itu merupakan beban dalam pengolahan bansos. Oleh karena itu, dalam aksi ini saya berkesempatan untuk membuat yang mudah-mudahan karena manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk Kabupaten Sukabumi, agar dalam pengolahan hibah dana dan bansos dapat terukur tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara regulasi memang perbedaannya sangat signifikan. Yang dulu SKPD hanya sebagai verifikator dan proses pencairan saja, sekarang semuanya dalam DPA SKPD. Jadi dari sisi perencanaan, penatausahaan, pengolahan, dan pertanggungjawaban ada di SKPD. Apa yang diwujudkan? Apa yang dapat diwujudkan oleh Sibabat? Yaitu pertama hibah, dan memang secara keseluruhan hibah dan bansos ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi yang manfaatnya untuk untuk pengolahan dalam SKPD secara rapi lah. Bentuknya untuk manfaatnya untuk dalam pengolahan ini SKPD dapat rapih, terus memudahkan dalam pengolahan apabila sewaktu-waktu mungkin ada pemeriksaan atau data-data yang ingin dilaporkan, semuanya bisa tersusun rapi dalam menu aplikasi ini. Di sini hibah yaitu baik dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa. Diberikan pada yang diberikan di wajib zakat, Sebentar, cek 1, 2, 3. Saya kembali. Mohon maaf Bapak Ibu, kita di sini koneksi kita ada gangguan kayaknya. Mohon ditunggu Bapak dan Ibu. tes sudah ada Bapak Ibu. Nah, maaf koneksi memang begitulah kalau
virtual ya, terganggu koneksi. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini hibah dan bansos ini sifatnya tidak wajib mengikat, terus pemerintah daerah tidak berkewajiban memberikan secara terus-menerus selagi itu keuangan daerahnya memungkinkan bisa diberikan, dan apabila keuangan daerahnya tidak memungkinkan itu tidak menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan hibah dan bansos. Mungkin hanya untuk mengurangi resiko sosial, kadang itu menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi. Next. Apa yang menjadi manfaat si Babat di sini? Dalam pengolahan ke depan dapat memberikan dokumen secara lengkap apabila memang suatu waktu secara tidak berkewajiban, mungkin menjadi suatu keharusan apabila ada pemeriksaan yang secara berjenjang, hibah dan bansos menjadi tujuan utama pemeriksaan, selalu setiap tahun menemukan permasalahan-permasalahan baik di lapangan maupun dalam pengelolaan di SKPD. Jadi secara tidak langsung database tersedia, Bapak Ibu dengan mudah bisa melampirkan data secara transparan, dan mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan implementasinya dapat memudahkan Bapak Ibu untuk melaksanakan aplikasinya. Terus dua, mempermudah proses validasi dan verifikasi. Jadi jelas setelah adanya pengusul atau permohonan proposal, validasi dan verifikasi harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu dan menjadi suatu syarat dalam tahapan selanjutnya, apakah dapat diterima atau tidak. Yang ketiga, mempermudah pengawasan dan pengendalian realisasi penyerapan. Jelas nanti Bapak Ibu secara langsung dan menjadi kewajiban Bapak Ibu dalam pengawasan dan pengendalian realisasi. Jadi karena ini tersusun dalam DPA, sehingga dari sisi perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan realisasi harus sesuai dengan apa yang Ibu Bapak tuangkan dalam DPA. Yang keempat, mempermudah pengisian format rincian penggunaan. Jelas nanti kita di dalam aplikasi ini menu-menu dalam memudahkan input pengisian dokumen, insya Allah dapat dimengerti lah nanti sama Bapak Ibu. Yang keempat, tersedia akses informasi pengusul dan penerima. Nah, nanti bahkan Bapak dan Ibu di SKPD yang memegang aplikasi ini, jelas semua proposal yang masuk baik langsung di SKPD maupun lewat
lewat bupati atau lewat bupati ataupun sekretariat daerah dapat tersusun dalam database atau dalam aplikasi ini. Yang ketujuh, mempermudah penyampaian laporan. Insya Allah dalam menu-menu di dalam Sibabat ini kita permudah atau kita bertujuan untuk terciptanya pengelolaan yang transparansi, akurat, serta jelas penggunaannya. Yang kedelapan, meningkatkan pertanggungjawaban. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu yang memang secara bebannya pasti pertanggungjawabannya lebih berat karena memang menjadi Bapak Ibu atau SKPD pengelola dana hibah menjadi sasaran dalam pemeriksaan sebelum ke lapangan. Mungkin Bapak Ibu mudahan dengan terciptanya atau dengan adanya aplikasi ini, Sibabat ini, mudah-mudahan dapat memudahkan Bapak Ibu dalam pengelolaan dana hibah dan bansos sehingga minimal lah untuk perencanaan, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban semuanya bisa sejalan. Yang transparan data atau jawaban jelas. Dalam pemanfaatan aplikasi ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekilas aplikasi Sibabat yang alhamdulillah secara kalau untuk menuju kesempurnaan belum, tapi mudah-mudahan dalam dekat bisa digunakan dan bisa dipelajari. Ya. Ya, siap. Mungkin begitu Pak Kabid. Ya. Sekilas tentang aksi perubahan yang saya lakukan atau saya susun dalam aplikasi ini. Mudah-mudahan dapat terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini terima kasih kepada peserta launching sosialisasi dan launching aplikasi sistem hibah bansos terpadu apa yang disebut dengan Sibabat. Pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk melaunching Sibabat ini yang merupakan suatu terobosan baru
oleh Pak Aris sebagai Kasubit Anggaran Belanja Tidak Langsung. Dan hari ini saya didampingi oleh Bunda nanti sebagai salah satu aktor nanti ke depannya. Bapak dan Ibu akan berhubungan juga dengan Kasbag Keuangan di Kabupaten Sukabumi, khususnya di BPKAD, dengan fungsi sebagai PPKD-nya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi saya melihat kata si babat. Babat ya. Babat itu merupakan jeroan ya, isi yang ada di dalam perut binatang. Ada sapi, ada unta, apalagi sebentar lagi kita menjelang Idul Adha, ada kambing dan seterusnya. Kalau berbicara si babat, kata si babat itu kata si dan babat kan gitu kan. Babat, nah babat yang terus saya jelaskan, kandungan atau jeroan yang ada di dalam perut hewan. Nah, babat tersebut kaya akan vitamin dan mineral yang baik untuk menjaga stamina, katanya seperti itu. Babat terkenal dianggap sebagai salah satu pemicu kolesterol. Ini kan juga ada dampak-dampaknya. Nah, ini pun nanti kita diaplikasikan. Nah, ini seperti itu. Jadi sebagai pemicu kolesterol. Namun nyatanya babat kaya akan probiotik, kayak Yakult kan gitu kan, dan juga gelatin yang baik untuk kesehatan pencernaan. Babat dan usus sapi juga kaya akan kalsium. Jadi fungsi si babat itu kalau kita terjemahkan ada hal-hal yang menjadi unsur-unsur negatifnya dan unsur-unsur positifnya. Jadi tidak terlepas ada kekurangan dan kelebihan. Namun dalam hal ini merupakan suatu terobosan baru ya dari Pak Aris yang akan memudahkan ke depan dalam rangka akselerasi proses hibah bansos yang akan dilakukan ke depan. Mudah-mudahan ini akan terwujud. Bapak dan Ibu yang saya hormati, manfaat proyek perubahan yang dilakukan Pak Aris bagi organisasi sendiri atas hadirnya proyek perubahan diantaranya satu, meningkatkan kualitas kerja. Yang kedua, mengefisiensikan penggunaan waktu kerja. Ketiga, performa kerja unit yang dipimpin meningkat. Dan yang terakhir, serta mengurangi kesalahan kerja atau yang disebut dengan reduce error. Nah, ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal-hal ini yang merupakan dasar pemikiran bahwa si babat ini terwujud. Ya, faktor-faktor inilah jadi untuk memproses yang disimpulkan oleh saya dalam konteks akselerasi pekerjaan. Ya, mungkin itu saja dari saya sebagai bentuk wujud ucapan terima kasih kepada Pak Aris yang merupakan proyek perubahannya terkait dengan sekarang sosialisasi tentang launching aplikasi yang disebut sistem hibah bansos terpadu yang disebut Sibabat. Ya, dalam hal ini kami buka sosialisasi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi dan launching aplikasi sistem hibah bansos terpadu akan nanti dijelaskan secara teknis oleh tim admin kita, baik dari Pak Erik maupun dari Pak Ridwan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabid sebagai mentor atas penjelasannya serta pembukaannya dan untuk tim admin atau advisor kami dalam aplikasi Sibabat, Pak Erik, mangga waktu dan tempat mungkin secara ya mudah-mudahan secara rinci dapat digambarkan
untuk mempermudah nanti dalam pelaksanaan atau pengoperasian aplikasi ini. Mangga waktu dan tempat, Pak Erik, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kabid Anggaran, yang terhormat Pak Kasubin Anggaran, Pak Aris dalam hal ini selaku peserta aksi perubahan, yang terhormat kebetulan ada di samping Pak Kabid Ibu Kasubag Keuangan BPKD, Bu Elis. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami untuk melakukan simulasi tentang aplikasi yang dalam hal ini dipelopori oleh rencana aksi perubahan oleh Pak Kasubir dari Belanja Tidak Langsung untuk melakukan aksi perubahan di dalam bidang pengelolaan dana hibah dan bansos. Aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis web, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung mengakses baik itu dari device komputer atau gadget atau handphone dan sebagainya. Langkah pertama yang kita siapkan, kita menggunakan browser, bisa dengan menggunakan browser Google Chrome atau Firefox ya. Kali ini kami menggunakan browser Google Chrome, dan untuk alamat URL-nya kebetulan terima kasih untuk Dinas Kominfo yang sudah membantu memfasilitasi kami untuk melakukan pointing domain. Sehingga untuk alamat domain aplikasi Sibabat ini sudah diregister oleh Dinas Kominfo menjadi subdomain sukabumikab.co.id. Jadi untuk alamatnya ini Sibabat sukabumi.sukabumikab.co.id. Ini tinggal proses SSL-nya, ntar kita coba pasang. Nah, setelah sukses berhasil membuka alamat sibabat.sukabumikab.co.id, kita akan disajikan atau diarahkan ke dashboard. Di sini adalah dashboard untuk proses hibah dan bansos yang sedang ataupun yang dalam berjalan. Selanjutnya, untuk melakukan proses login, Bapak dan Ibu tinggal memilih menu sign in pada pojok kanan atas, sign in, dan informasi untuk user ID dan password untuk penerima ataupun pengelola dana hibah dan bansos kami akan kirimkan secara resmi melalui alamat email Bapak dan Ibu sekalian tentunya. Dan ini adalah salah satu bukti dokumentasi juga untuk eviden rencana aksi perubahan dari Pak Aris. Untuk kali ini kita coba login dengan ini user Cashbank ya. Cashbank. Setelah username dan password terisi, kita pilih sign in. Dan di sini akan diarahkan menuju dashboard aplikasi Sibabat ini. Ini adalah dashboard utama, di mana di sini akan muncul adalah grafik di mana hasil entrian Bapak dan Ibu akan muncul di sini. Berapa nominal untuk pengusul hibah dan bansos. Dan kebetulan ini adalah Cashbank dan sudah kita simulasikan beberapa data. Jadi di sini akan muncul
dashboard untuk nilainya. Baik Bapak dan Ibu, untuk langkah pertama yang harus dilakukan dalam tahapan proses pengentrian data aplikasi Sibabat ini, pertama Bapak dan Ibu masuk ke menu usulan. Di sini ada menu tambah ya. Kita tambah. Saat proses tambah, ini kita sudah masukkan kode rekening sesuai dengan Permendagri 90 yang dimutakhirkan dengan Kemendagri 050. Ini sudah kita siapkan. Bapak dan Ibu tinggal dipilih saja. Lalu pada kode penerima ini akan terisi otomatis pada saat kita pilih untuk hibah kepada pemerintah pusat, ini akan terisi secara otomatis. Nah, pada pom penerima ini adalah penerima hibah atau bansos yang sesuai dengan proposal usulan yang Bapak Ibu perangkat daerah terima begitu. Lalu untuk alamat diisi. Nah, pada kolom alamat ini silakan isi RT RW, sedangkan untuk kecamatan dan kelurahan sudah kita fasilitasi menu kecamatan dan kelurahan. Dan kecamatan kelurahan ini kita ambil dari data desa yang dari DPMD. Kita sudah pet 381 desa dari 47 kecamatan. Oke, jadi untuk alamat ini silakan Bapak Ibu mengisi jalan, nomor, RT RW. Sedangkan untuk desa dan kecamatan dan kelurahan, kecamatan dan desa, mohon dipilih untuk pada POM yang sudah disediakan. Selanjutnya untuk kebutuhan ini bisa diisi sesuai dengan kebutuhan yang tertera dalam proposal. Semisal contoh untuk operasional kantor atau untuk pembangunan masjid atau untuk rehabilitasi masjid. Lalu untuk POM usulan ini adalah usulan yang ada di proposal. Biasanya dalam proposal ini sudah muncul ya dari RAB yang sudah pengusul rekapitulasi dan sudah rinci kebutuhan untuk pengajuan proposal hibah bansos ini diperuntukkan untuk apa, dan rincian terakhir akan memunculkan nilai usulan yang diperlukan untuk katakanlah pembangunan atau rehabilitasi atau operasional. Lalu untuk keterangan ini opsional, keterangannya bisa diisi, lebih bagus diisi untuk mengidentifikasi saja. Lalu untuk SKPD, ini SKPD-nya takutnya begini, ini kita fasilitasi menu SKPD di sini. Jika ada proposal masuk ke Perkim, ternyata ini kewenangan PU, maka Dinas Perkim bisa melimpahkan ke Dinas PU gitu. Jadi kita fasilitasi untuk pengelola, dan jika ini kebetulan Kesbank ini selaku pengelolanya seperti untuk penerima hibah yang ke instansi vertikal, kepada partai politik, ini kan ada di Kesbank. Jadi kita tinggal pilih aja Kesbank. Jadi Kesbank ini selaku pengelola dana hibah dan yang dikelola berdasarkan proposal usulan. Untuk aspirasi ini kita di-plat aja di Kabupaten Sukabumi. Lalu untuk pendisposisi, nah ini silakan disesuaikan dengan disposisi yang diterima begitu. Jika disposisinya dari pimpinan, dari Pak Bupati atau Pak Wagub, ini tinggal dipilih. Dan dalam hal ini hibah untuk 2021 ini, Kepala SKPD pun bisa melakukan disposisi atas proposal yang masuk ke Dinas Pengelola Hibah atau Bansos. Lalu untuk nilai disposisi ini opsional. Jadi jika biasanya untuk pimpinan kan tidak memberikan nominal ya Pak, Bapak dan Ibu ya. Beliau hanya menginstruksikan untuk ditindaklanjuti atau dikaji dan sebagainya. Jadi ini opsional, bisa diisi dan bisa tidak. Lalu keterangan disposisinya seperti apa. Nah, selanjutnya untuk tanggal proposal, POM tanggal proposal ini disesuaikan dengan tanggal titik mangsa yang ada pada surat usulan proposal yang Bapak Ibu terima.
Lalu tanggal diterima proposal. Nah, jika proposal ini dikirimkan kepada perangkat daerah, berarti ini yang menerima perangkat daerah, OPD pengelola hibah, dan jika proposal ini dikirimkan melalui pintu tata usaha Setda ya, sekretariat daerah, ini berarti tanda terima yang diterima oleh bagian Setda di TU ya, TU pimpinan. Lalu untuk tanggal disposisinya juga disesuaikan. Untuk tanggal input ini akan di-FAUD. Jika tanggal hari ini tanggal 31 Mei, ini otomatis akan terisi di tanggal 31 Mei. Dan selanjutnya untuk jenis anggaran, ini kita masukkan APBD murni dan APBD perubahan. Nah, secara alur sistem, hibah ini jika hibah tahun 2021 yang murni ini, berarti usulan proposalnya itu di posisi tahun 2020. Dan jika data yang sekarang akan di-entry, katakanlah untuk perubahan, berarti bisa dipilih untuk perubahan. Dan untuk saat ini tahun login kita set di tahun 2021. Nah, untuk tahun 2022, ntar kita fasilitasi bahwa data yang akan di-entry ini adalah untuk usulan penerima hibah dan bansos untuk tahun anggaran 2022. Nah, untuk ini kita pilih murni. Lalu jika setelah kita pilih jenis anggaran, di sini adalah form upload berkas ya. Upload berkas ini untuk proses upload berkas proposal. Nah, jika Bapak Ibu mempunyai file proposalnya, kalau tidak ada file, ya mungkin proposal tersebut intinya harus dilakukan proses scanning data, scan dulu, baru diupload agar data proposal tersebut terbackup dalam database aplikasi sistem hibah bansos terpadu ini. Dan jika semua sudah terisi, kita coba contohkan untuk penerima berarti partai politik ya, kita coba. Partai politik belanja uang. Parpol cara ini. Parpol ya Bu. Ya, parpol. Stay. Bantuan sosial politik. Update belum? Atau untuk ini deh, untuk ke Bantuan keuangan, FKUB. kalau bukan hibah, bantuan Ya? keuangan. Bantuan keuangan parpol. Hibah berupa bantuan keuangan Bu ya, untuk Kesbang. Nah, ini nama penerimanya untuk kita kasih contoh ya. Partai politik atau Golkar. Alamatnya ini di Jalan, katakanlah Siliwangi dulu Bu ya. Nomor 10, Palabuhan Ratu. Kebutuhannya untuk bantuan keuangan Bu ya. Ya. Nah, ini nilai usulannya kita coba 500 juta deh. Oh, ya 500 lah. Ini berarti SKPD-nya Kesbang. Kelurahannya ini posisi kebetulan di Palabuhan Ratu, berarti ini di Kecamatan Palabuhan Ratu. Desanya Desa Palabuhan Ratu ya. Oh, berarti alamat Kesbang Pol. Enggak, ini contoh aja Pak. Ini kebetulan sebetulnya alamat ini disesuaikan dengan alamat lokasi yang ada di parpol tersebut gitu. Berarti DPC ya. Bukan DPC apa? Sekretariat partai politik untuk Golkar ini Pak. Jalan
Jalan Siliwangi nomor 10 lah, 11. Kelurahannya berarti ini Pelabuhan Ratu. Kecamatan Pelabuhan Ratu. Berarti kita harus tambah ntar untuk kecamatan ataupun kelurahan kita tambah saja Pak ya di sini Pak. Ntar ini kebetulan belum. Kita coba aja untuk Citepus lah. Lalu ininya kosong. Ini tindak lanjuti. Ini tanggal sekarang kita simpan. Itu kalau ada disposisi yang pakai, kalau nggak pakai nominal berarti nggak usah diinput ya? Iya, ini opsional betul. Jika nilainya di disposisi ya berarti kalau nilai disposisi ini kan usulan 500. Kalau disposisi katakanlah 200 lah. Kalau misalnya dari disposisi bupati tidak muncul nominal berarti nggak usah diinput kan? Opsional, bisa dikosongkan. Kosongkan aja. Betul. Nah, ini sudah tersimpan. Jadi di sini alamat untuk desanya, usulannya, berkasnya sudah kita upload, kita kosongkan dulu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu lakukan proses verifikasi. Verifikasi sesuai dengan data yang ada di sini. Jika sudah semua ada, kita pilih semua. Nah, rekomendasinya bisa diisi. Kalau ada berkas file rekomendasinya, jika sudah, lalu kita terima usulan. Pada saat data sudah kita verifikasi, data tersebut akan masuk ke menu TAPD keuangan atau TAPD perencanaan. Jadi data di sini tidak ada. Nah, lalu kita coba login TAPD keuangan. Di sini akan muncul proposal atas usulan atau rekomendasi dari perangkat daerah, yaitu Badan Kesbangpol. Nah, di sini ini usulannya 500, tadi disposisinya katakanlah kosong. TAPD melakukan proses mempertimbangkan sesuai dengan ya mungkin kondisi keuangan daerah, lalu dengan kondisi kebutuhannya. Jika sebesar ini katakanlah terlalu besar gitu Bu, dari TAPD keuangan, ini contoh Bu ya, Bapak dan Ibu, ini hanya contoh. TAPD mempertimbangkan bisa memberikan bantuan keuangan untuk parpol ini sebesar 100 juta katakanlah. Lalu ini opsional terdiisi oleh TAPD, dan TAPD memberikan sumber dana ini dibiayai dari apa? Apakah dari PAD atau DAO atau dari DAK fisik dan non fisik? Nah, kenapa kita masukkan fisik dan non fisik? Untuk DAK non fisik ada BOP PAUD pada dinas kesehatan, dinas pendidikan, mohon maaf. DAK fisik takutnya ada hibah berupa barang ya. Lalu kita coba pilih DAO saja. Nah, di sini akan hilang dan kita lari ke menu Kesbangpol, ke user Kesbangpol. Nah, pada menu tadi kan usulan Bu ya. Sekarang posisinya akan lari ke TAPD setuju Ibu. Dan jika TAPD tidak menyetujui atau menolak, ini akan muncul di sini. Dan kebetulan untuk usulan tersebut kan seolah-olah di approve, jadi akan muncul di menu TAPD disetujui.
Ini adalah usulan dari bantuan keuangan partai politik yang sudah dipertimbangkan atau disetujui oleh TAPD. Selanjutnya, ini kita bisa mencetak laporannya, Bu. Laporan untuk anggaran. Laporan anggaran ini bisa kita filter jika cash bank ini hanya cash bank saja. Dan jika pendidikan berarti ini hanya pendidikan saja, otoritasnya ntar kita rapihkan. Di sini kita coba report TAPD setujui. Ini adalah daftar usulan hibah bansos yang disetujui oleh tim anggaran serta muncul nilainya, Bu. Ini tanggal terima proposal, ini usulannya, lalu ini rekomendasi, lalu ini nilai hasil pertimbangan TAPD. Di sini akan muncul. Pertama report yang bisa dilihat, report hibah dan bantuan sosial per SKPD. Lalu di sini akan muncul report hibah bansos per wilayah. Nah, ini berarti di Kecamatan Pelabuhan Ratu ini ada beberapa penerima hibah dan bansos. Ini untuk Desa Citepus. Ini contoh untuk, ini masih menggabung dengan pendidikan ya, mohon maaf sebentar. Ini per wilayah munculnya, Bu. Nah, lalu ada report lagi untuk per bidang. Ini per bidang sesuai dengan hasil entrian tadi. Nah, kenapa alamatnya yang untuk pom alamat hanya mengisi jalan sama nomor RT RW? Karena untuk parameter ini sudah kita bakukan untuk mempermudah tracking alamat ataupun penerima hibah bansos pada wilayah-wilayah mana saja yang banyak mendapatkan hibah ataupun bansos gitu. Jadi bisa tracking. Lalu selanjutnya ada hibah dan bansos. Ini adalah total hasil entrian keseluruhan OPD ini akan muncul di sini. Selanjutnya rekomendasi SKPD. Ini kita kasih contoh cash bank. Jadi cash bank tadi kan melakukan rekomendasi. Kebetulan yang pertama sudah dilakukan simulasi, ini tadi yang kedua ke parpol. Ini adalah surat untuk rekomendasi. Lalu selanjutnya ada report berita acara. Berita acaranya sudah kita siapkan dan ditandatangani oleh tim evaluasi hibah dan bansos sesuai dengan SK yang telah dibuat oleh perangkat daerah terkait. Lalu di sini ada BA pertimbangannya. Ini ditandatangani oleh Ketua TAPD, Wakil Ketua dan Sekretaris TAPD. Jadi hasil pertimbangan ini menjadi dasar untuk proses selanjutnya pengentrian data hibah dan bansos ke dalam aplikasi. Kalau dari segi perencanaan mungkin masuk ke SIPD terlebih dahulu. Kalau untuk proses penata usahaan keuangan kebetulan kita kan menggunakan Kosimda Keuangan, jadi dari SIPD migrasi ke Simda Keuangan lalu dilakukan proses penata usahaan. Dan di sini ada recover SKPD-nya, kita bisa kelihatan bahwa OPD ini mengusulkan hibah ini jumlah usulannya berapa, nilainya berapa, hasil rekomendasi berapa, lalu yang TAPD bisa dipertimbangkan berapa, bisa ter-tracking. Selanjutnya untuk report rekapitulasi per wilayah ini, yang kita sudah filter tadi kecamatan dan desanya, ini untuk mempermudah tracking ini Bapak dan Ibu. Jadi di sini bisa kelihatan, oh ternyata di
Kecamatan A, desa A ini terdapat hibah. Di sini akan kelihatan proses pemberian hibah ini akan menumpuk pada kecamatan mana, pada desa mana gitu. Jadi bisa ke tracking. Dan jika semuanya rata, berarti semua desa, kecamatan ini akan terisi. Lalu selanjutnya ini per bidang. Per bidang tadi sesuai dengan rekening Permendagri 90 yang terakhir dimutakhirkan Permen 050. Ini time out. Mohon maaf koneksinya ini keputus kan. Nah, ini total keseluruhan. Ini per bidang tadi sesuai dengan kode rekeningnya. Tadi untuk parpol masuknya di bawah Bu ya. Nah ini bantuan keuangan kepada partai politik, belanja hibah berupa bantuan keuangan. Ini usulannya, ini rekomendasinya, ini hasil pertimbangan TAPD. Nah, ini pada proses penganggaran sampai di sini Bapak Ibu. Dan untuk proses selanjutnya, ini kebetulan tadi sudah simulasi untuk BNN. Jadi hasil yang sudah TAPD pertimbangkan akan muncul ke menu tata usaha. Dari menu tata usaha ini kita harus membuat pertama untuk NPHD. NPHD-nya harus diisi terlebih dahulu beserta nomor rekening, alamat dan sebagainya serta nomor KTP. Selanjutnya hasil dari NPHD itu kita sudah bisa langsung mencetak beberapa laporan seperti nota dinas, untuk pencairannya ya Bapak dan Ibu, lalu cetak BAST, ya berita serah terima untuk bantuan hibah atau bansos. Ya, nah ini sudah kita fasilitasi. Lalu untuk cetak surat keterangan transfer, ini kebetulan tethering dari handphone jadi agak berat kayaknya. Izin Om, berarti semua berkas-berkas itu sudah ada formatnya di BPKAD ya? Sudah, bukan ada di BPKAD tapi di aplikasi Bu. Dan ya, ini adalah betul untuk NPHD itu kan antara parpol dengan hibah vertikal kan ada beda ya, ada beda. Itu formatnya nanti ditentukan oleh BPKAD atau formatnya berdasarkan OPD masing-masing? Nah, kalau lebih bagus harusnya sih ini ditentukan bersama-sama Bu. Jadi jadi semua OPD itu sama bentuk NPHD-nya gitu. Betul. Nah, kebetulan ini salah satu masukan juga mungkin Pak Aris terkait peraturan Bupati ataupun Pergub pengelolaan hibah bansos ini kan belum ada ya? Ya. Belum ada. Itu yang mau saya tanyakan. Karena kan di Kesbangpol itu kita sudah ada pencairan hibah vertikal dengan hibah bantuan keuangan parpol. Kita dasarnya masih PP 77 tahun 2020 atas arahan Bapak Sekban BPKAD dan Bunda Elis kemarin. Cuma yang saya pertanyakan, apakah itu kuat? Apakah tidak ada Pergub tentang bantuan keuangan atau gimana? Nah ini kedepannya mungkin akan dibuatkan juga Bu. Kebetulan saat ini kita lagi mencoba melakukan revisi SISDUR ya. SISDUR, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan beserta keseluruhan beserta untuk regulasi pengelolaan hibah bansos ini pun harus segera di-update. Ada. Harus diupdate sesuai dengan regulasi yang terbaru, karena kalau yang dulu kan pengelolaan dana hibah bansosnya
ada di PPKD Bu ya. Dan untuk tahun 2021 kita menggunakan peraturan terbaru. Jadi hibah dan bansos ini kan semuanya diserahkan kepada perangkat daerah. Jadi mulai dari perencanaan, penata usahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawabnya pun itu ada di perangkat daerah. Nah ini masukan juga mungkin Pak Aris ke kita ke BPKD agar segera melakukan update data terkait regulasi pengelolaan dana hibah dan bansos ini Bu. Izin, Kes Bangpol sudah buat pergub terpisah sendiri tentang draft daftar penerima hibah bantuan keuangan parpol, ormas, dan vertikal. Kita sudah buat pergub tersendiri draftnya. Nah kalau misalnya kita pengen lebih kuat, apakah acuan dari BPK ada tentang pergub itu gimana? Mungkin tambahan sedikit Bu Reni. Ini kan saya persiapkan untuk jangka menengah ya. Jadi secara atau kelegalan kita memang belum. Kita kan ini kita uji coba dulu. Takutnya kan ada yang memang harus diperbaiki atau memang ada masukan yang lain. Jadi secara full memang belum kita operasikan secara utuh. Jadi kalaupun memang dinas yang sudah yang memang sudah berjalan untuk pengolahan hibah ya, untuk pengolahan hibah maupun bansos ya mungkin itu dilaksanakan sesuai yang sudah dilakukan di SKPD. Jadi tidak merubah. Bupati yang per SKPD aja dulu ya, yang ditulis biasanya ya. Iya. Jadi tidak secara ini merubah ini tidak. Jadi yang penting SKPD sesuai dengan pedoman saja. Kan aturan-aturan barunya ada kan ya dari ya mungkin itu. Tahun 2020 itu. Jadi kita dari situ mengacunya kita buat SK tersendiri daftar penerima hibah yang ada di Kes Bangpol. Iya, betul. Itu aja ya, dasar untuk sekarang. Ya. Jadi sambil berjalan, mungkin nanti aplikasi ini sama Bapak Ibu diuji cobalah. Bapak Ibu masukin semua proposal yang masuk, nanti lihat ininya seperti apa, bentuk seperti apa, nanti kelihatan. Kalau sekarang memanglah seperti ya saya juga udah beberapa kali ini masih ada bingung, tapi kedepannya insya Allah ini akan memudahkan. Insya Allah ini akan memudahkan Bapak Ibu dalam pengolahan. Karena apa? Karena memang dari tahun sebelumnya yang menjadi sorotan BPK maupun inspektorat maupun APH yang lain, memang hibah menjadi topik paling menegangkan lah. Kenapa? Data-data kadang-kadang jarang rapih. Nah, dengan adanya sistem ini mudah-mudahan apa yang diperlukan dalam pemeriksaan kita tidak usah lagi mencari-cari, tinggal klik aplikasinya, keluar, muncul, ini yang bisa disajikan. Ya memang ada perjuangan sedikit lah dalam memahami menu-menu dalam isian aplikasi ini, tapi dengan sendirinya insya Allah kita permudah, semudah mungkin lah untuk dipahami sama Bapak dan Ibu. Dan saya juga sudah membuat buku panduan. Buku panduannya ada, mudah-mudahan bisa dipelajari dan aplikasi ini ya dapat dimanfaatkan untuk tahun-tahun selanjutnya karena memang menjadi kebutuhan lah. Kebutuhan kebutuhan di kita sebagai pengelola APBD. Mungkin juga kan perlu data-data yang memang diinput oleh Bapak Ibu sekalian
dan menjadi bahan pertimbangan kami nanti dalam perumusan di TAPD. Jadi kesinambungan atau keterpaduan antara kerja Bapak Ibu di SKPD dalam pengelolaan hibah dan bansos ini pasti berkesinambungan dengan kami yang ada di TAPD, sehingga miskomunikasinya dapat dihilangkan lah. Sebelumnya kan suka ada miskomunikasi atau seperti apa. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi dalam rumusan di dalam aplikasi ini memperlancar pekerjaan Ibu dan Bapak dalam pengelolaan. Mudah-mudahan. Mungkin itu. Jadi kalau begitu setiap OPD ada adminnya ya, Om? Ada. Nanti kan nanti kita kasih user ya, user admin masing-masing ya per SKPD. Ya, terus jelaskan nanti sama dinas terkait membuat SK penunjukan untuk verifikasi untuk admin sendiri apabila memang hibah bansosnya hibah bansosnya teknis di luar lah, nanti ada survei. Mudah-mudahan ada honornya gitu. Mudah-mudahan ada honor yang lain lah. Jadi ada jadi ada verifikator, ada tim survei, terus ada operator. Nanti ya yang penting apa yang menjadi amanat pimpinan memang termasuk harus ini sih, pimpinan juga mengamanatnya itu untuk hibah dan bansos pengelolaannya kalau bisa akurat, transparan katanya. Ya mungkin insya Allah lah. Kalau sepertinya aplikasi ini berjalan mulus, insya Allah tepat akuratnya dapat dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan. Mungkin sambil berjalan nanti Bapak Ibu kalaupun ada kesulitan atau apa bisa langsung komunikasi atau konsultasi dengan kami. Karena ini kan tidak aplikasi ini tidak sekarang harus dipakai, enggak. Kita uji coba dulu. Mudah-mudahan 2022 bisa diaplikasikan oleh Bapak dan Ibu. Mungkin itu. Nanti kita kasih buku panduannya. Kita udah buat. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang memang kurang paham atau memang sih kalau secara ini sesingkat ini memang masih pusing lah. Tapi kalau nanti udah lihat aplikasi dicoba-coba, insya Allah dapat langsung dimengerti. Bisa kan Om tim dari sana datang ke OPD untuk mengajarkan admin kita? Bisa, nanti bisa. Kalau memang ini disetujui, ini kan sudah 90%, kita sodorkan ke pimpinan dan pimpinan merespon dengan baik. Mudah-mudahan ya nanti bisalah step by step ada konsultasi, mungkin kesulitan dalam pengoperasiannya seperti apa, mungkin bisa dikonsultasikan.
nanti kita buat grup aja, Bu, Bapak Ibu, siapa yang nanti yang ditunjuk sebagai operator, terus verifikator, nanti bisa komunikasi intens lah dengan kami. Kemana ya? Mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Jadi untuk aplikasi ini ntar kita kirimkan user ID dan passwordnya ke perangkat daerah pengelola dana hibah dan bansos. Lalu kami pun dari tim Rencana Aksi Perubahan Pari sudah membuat buku saku atau buku panduannya. Selanjutnya untuk report-report di dalam aplikasi Sibabat ini, kita akan meminta masukan juga dari Bapak dan Ibu sekalian untuk memastikan apakah report ini sudah pas atau belum. Terus jika ada tambahan-tambahan report atau laporan yang diinginkan oleh atau disesuaikan dengan perangkat daerah, selama datanya ada di dalam aplikasi Sibabat, insya Allah kita bisa fasilitasi juga gitu. Dan untuk penyampaian teknis di dalam aplikasi mungkin dari kami cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila ada penyampaian yang kurang pas dan kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Pak Aris. Baik, Bapak Ibu, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah, memang untuk mendekati kesempurnaan memang belum lah. Kami akui belum, tapi mudah-mudahan ada gambaran dalam pengolahan hibah dan bansos nanti di Bapak Ibu sekalian. Minimal ya memudahkan dalam pengolahan, baik dalam aplikasi maupun pelaksanaan teknis di lapangan, sehingga secara tanggung jawab pelaksanaan hibah bansos di Ibu bisa aman lah, mudah-mudahan aman. Dengan adanya aplikasi ini dengan adanya aplikasi ini bisa lebih teratur lah, terus memudahkan nanti Bapak Ibu dalam pemeriksaan. Itu sih inti saya dan kami di jajaran BPKAD memang tiap tahun memang kesulitan dalam pemeriksaan, khususnya untuk hibah dan bansos. Selalu menjadi temuan, tiap tahun selalu menjadi temuan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini bisa terjawab lah apa yang menjadi kekhawatiran ya mungkin sekarang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi bisa meminimalisir mungkin ada kekurangan lah. Terima kasih Pak Erik yang sudah memberikan penjelasan yang memang belum secara konkret lah karena waktu. Terus nanti mohon Bapak Ibu ada saran kritik ya. Lewat siapa ya? Bisa disampaikan lah lewat saya langsung, lewat Pak Erik langsung, mau ke Pak Ridwan apa-apa. Yang mungkin untuk kesempurnaan dalam penggunaan aplikasi ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, terus memberikan penyemangat bagi saya
untuk lebih maju lagi dan mohon maaf sebesar-besarnya untuk Bapak dan Ibu yang sudah terganggu aktivitasnya. Mohon maaf sekali. Mungkin itu Pak Erik sudah. Pak Ridwan. Nanti kita buat grup ya. Nanti kita buat grup. Mudah-mudahan ada honornya, mudah-mudahan Bu. Ini bagus. Mudah-mudahan ada honornya Bu. Kontak personnya Maris jangan berubah-berubah ya. Nanti kita ya tupoksi khusus lah. Tupoksi khusus kalau memang beban di SKPD-nya berat, itu kan memang ada pertanggungjawaban Bu. Menambah beban pekerjaan. Mudah-mudahan nanti kita inilah ke pimpinan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan belum kesempurnaan ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu Teh Aris. Nanti Sami-sami. Sukses ya Pak Aris. Amin. Nuhun. Bune. Foto dulu. Kang Surya. Disnaker. Selamat Pak Aris. Kangge makan siang di kantin masing-masing Bapak Ibu. Siap Pak Erik, siap. Siap Bu. Nanti kita bagi ya Bu, ininya buku panduannya. Untuk file PDF juga ada sih, file PDF-nya. Buku panduannya nanti. File PDF-nya kita kasih nanti. Mangga sedayana. Assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam Teh Aris. Mangga sedayana. Teh Dian. Ya, sami-sami Kak Aris. Wilujeng. Sukses. Teh Dian sidangna iraha. Sami.